Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati adalah milik saya selamanya, sampai hari pemakaman suami saya ketika keluarganya melemparkan tuduhan keji bahwa saya hanyalah pencari emas yang haus harta. Saya berdiri di sana, di tengah hujan deras Jakarta yang tak henti, mendengar bisik-bisik menusuk seperti pisau, dia menikahi Budi hanya untuk uang, lihat saja dia sekarang berpura-pura sedih. Dan tiba-tiba, seorang pria asing muncul dari kerumunan, matanya penuh rahasia yang menghancurkan, mengatakan, Budi bukan milikmu sepenuhnya, dia milikku juga, membuat dunia saya runtuh dalam sekejap. Hujan deras mengguyur Jakarta saat itu, seolah langit ikut menangisi kepergian Budi. Saya, Andi, berdiri di depan makam yang masih segar, tanahnya basah dan berlumpur. Keluarga Budi berkumpul di sekitar, wajah-wajah mereka penuh kebencian yang tersembunyi di balik air mata palsu. Mereka adalah keluarga kaya raya dari kalangan atas, pemilik perusahaan properti yang menguasai sebagian besar tanah di ibu kota. Budi, suami saya selama 3 tahun, adalah pewaris tunggal mereka. Tapi bagi mereka, saya hanyalah anak kampung dari Solo yang naik daun berkat pernikahan ini. Akhirnya, dia bisa ambil semuanya sekarang, gumam adik ipar saya, Rina, cukup keras agar saya mendengar. Saya menunduk, tangan saya gemetar memegang payung hitam. Hati saya hancur, bukan karena tuduhan itu, tapi karena Budi benar-benar pergi. Kami bertemu di sebuah cafe di Tamrin saat saya masih bekerja sebagai barista. Dia datang setiap pagi, memesan kopi hitam, dan lama-lama, senyumannya menyusup ke dalam hati saya. Cinta kami bukan dongeng instan, itu tumbuh pelan, di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Tapi sekarang, di pemakaman ini, semuanya terasa palsu. Pastor membaca doa terakhir, suaranya bergema di antara suara hujan. Saya merasa sendirian, meski dikelilingi orang. Tiba-tiba seorang pria tinggi dengan jaket kulit basah mendekat. Dia bukan bagian dari keluarga atau teman Budi yang saya kenal. Matanya tajam, seperti elang yang mengintai mangsa. Makan saya mengganggu, katanya dengan suara dalam, beraksen Jawa yang kental. Saya Cakra. Saya kenal Budi dengan baik. Saya memandangnya, bingung. Siapa Anda? Ini saat pribadi. Tapi dia tak mundur. Malah, dia menarik saya ke samping, di bawah pohon beringin yang rindang. Budi punya rahasia, Andi. Rahasia yang melibatkan saya. Kata-katanya seperti petir menyambar. Saya merasa dada saya sesak. Apa maksudnya? Budi setia, dia mencintaiku. Atau begitulah yang saya pikir. Malam itu, setelah pemakaman, saya kembali ke rumah mewah kami di Menteng. Rumah yang dulu penuh tawa, sekarang sunyi. Saya duduk di ruang tamu, memandang foto pernikahan kami. Budi tersenyum lebar, tangannya memeluk pinggang saya. Tapi sekarang bayangan Cakra menghantui pikiran saya. Siapa dia? Mengapa dia muncul begitu saja? Pagi berikutnya, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Andi, ini Cakra. Kita perlu bicara. Datanglah ke cafe di Senopati sore ini. Saya ragu, tapi rasa penasaran menang. Saya pergi, hujan masih mengguyur. Di cafe itu, Cakra sudah menunggu, secangkir kopi di depannya. Dia tampan dengan rambut hitam bergelombang dan tatapan yang penuh misteri. Budi dan saya bertemu 2 tahun lalu, katanya langsung. Di sebuah konferensi bisnis di Bali. Kami jatuh cinta. Saya terpaku. Bohong. Budi tidak seperti itu. Tapi Cakra menunjukkan foto di ponselnya, Budi dan dia di Pantai Kuta, berpelukan. Tanggalnya 1 tahun lalu, saat Budi bilang sedang bisnis sendirian. Hati saya hancur berkeping-keping. Mengapa sekarang? Mengapa di pemakaman, tanya saya, suara saya bergetar. Karena saya tak bisa diam lagi. Keluarganya ingin merebut semuanya dari kamu, Andi. Mereka tahu tentang saya, tapi mereka sembunyikan.
Budi meninggalkan wasiat untuk kita berdua. Kata-katanya membuat saya bingung. Wasiat. Budi tak pernah bilang. Cakra melanjutkan, dia mencintaiku, tapi dia juga mencintaimu. Itu rumit, tapi benar. Saya bangkit, marah. Kau pembohong. Tapi dalam hati, saya tahu ada kebenaran. Budi sering pergi bisnis, sering diam-diam, saya pulang, pikiran kacau. Malam itu, saya buka laci Budi, temukan surat-surat. Surat cinta untuk Cakra. Air mata saya jatuh. Bagaimana bisa? Cinta kami yang saya anggap sempurna, ternyata penuh lubang. Keesokan harinya, pengacara keluarga Budi datang. Andi, wasiat Budi dipertanyakan. Kami curiga kamu memanipulasi dia. Saya terkejut. Mereka ingin batalkan pernikahan kami, klaim saya pencari emas. Saya hubungi Cakra. Bantu saya, pinta saya. Dia datang bawa bukti. Budi menulis wasiat ini bersama saya. Dia ingin Andi dapat bagian rumah, dan saya dapat bisnis kecilnya. Konflik mulai memanas. Keluarga Budi marah besar saat tahu tentang Cakra. Kalian berdua pencuri, teriak ayah Budi. Sidang pengadilan dimulai di gedung pengadilan Jakarta yang megah. Saya dan Cakra duduk berdampingan, musuh yang jadi sekutu. Selama persidangan saya belajar tentang Cakra. Dia dari Yogyakarta, seniman yang bertemu Budi secara kebetulan. Saya tak mau uangnya, tapi keadilan, katanya. Lambat laun, di tengah tekanan, saya merasa ada ikatan dengan Cakra. Kami berbagi cerita tentang Budi, tawa dan air mata. Budi bilang kamu orang baik, kata Cakra suatu malam di balkon rumah. Hati saya berdegup. Apakah ini pengkhianatan baru? Atau awal dari sesuatu? Persidangan mencapai puncak. Saksi keluarga bersaksi melawan saya. Tapi Cakra maju, tunjukkan rekaman suara Budi, aku cinta Andi dan Cakra. Berikan mereka apa yang pantas. Ruangan gempar. Hakim memutuskan wasiat sah. Keluarga kalah, tapi hati mereka hancur. Saya dan Cakra berjalan keluar pengadilan, hujan reda. Terima kasih, kata saya. Dia tersenyum. Mungkin ini takdir. Kami berpelukan bukan sebagai rial, tapi sebagai teman. Atau lebih. Cinta baru tumbuh dari abu yang lama. Setelah persidangan, hidup saya berubah drastis. Rumah di Menteng terasa terlalu besar untuk saya sendirian. Saya sering duduk di taman belakang, memandang pohon-pohon mangga yang dulu Budi tanam. Kenangan tentangnya masih menyakitkan, tapi sekarang ada Cakra yang sering datang. Kamu baik-baik saja, tanyanya setiap kali berkunjung, membawa makanan khas Yogyakarta seperti gudeg. Suatu hari, kami pergi ke Bali, tempat Budi dan Cakra pertama bertemu. Aku ingin kamu lihat sisi Budi yang aku kenal, kata Cakra. Pesawat mendarat di Denpasar, udara panas menyambut. Kami menyewa mobil menuju Kuta. Pantai ramai, ombak bergulung. Cakra menunjuk spot di mana mereka pertama berciuman. Di sini, di bawah matahari terbenam. Saya merasa cemburu, tapi juga penasaran. Malam itu, di ila kecil dekat pantai, kami bicara panjang. Budi bilang dia menikahimu karena cinta, tapi dia merasa terjebak dalam ekspektasi keluarga, cerita Cakra. Saya mengangguk. Budi memang dari keluarga konservatif, meski dia gay. Pernikahan kami adalah pemberontakan, tapi juga kompromi. Aku merasa bersalah, kata saya. Mungkin aku tak cukup untuknya. Cakra memegang tangan saya. Kamu cukup, Andi. Budi mencintai kita berdua dengan cara berbeda. Sentuhannya hangat, membuat hati saya bergetar. Apakah ini salah? Budi baru pergi 6 bulan lalu. Tapi di Bali, di bawah bintang-bintang, semuanya terasa mungkin. Kembali ke Jakarta, konflik baru muncul. Adik Budi, Rina, tak terima kekalahan.
Dia sebarkan rumor di media sosial, pencari emas dan kekasih gelap suami bersatu merebut harta. Foto saya dan Cakra di Bali bocor. Ponsel saya banjir pesan kebencian. Kalian memalukan. Saya panik hubungi Cakra. Ini terlalu jauh. Dia datang malam itu wajahnya tegang. Kita hadapi bersama. Kami ke kantor polisi laporkan pencemaran nama baik. Tapi Rina tak berhenti. Dia ajak media wawancara di nasional. Mereka menghancurkan nama keluarga kami. Saya nonton di rumah, air mata mengalir. Mengapa begini? Saya hanya ingin hidup tenang. Cakra tinggal semalam di rumah saya. Kami duduk di soa, minum teh hangat. Aku tak menyangka ini akan serumit ini, katanya. Saya memandang matanya penuh ketulusan. Terima kasih sudah ada di sini. Dia mendekat peluk saya. Bukan pelukan biasa tapi penuh perasaan. Hati saya meleleh. Apakah ini cinta baru? Pagi harinya kami rencanakan balasan. Cakra hubungi teman jurnalisnya. Kami buat pernyataan, kami bukan musuh, kami korban cinta yang rumit. Artikel keluar, simpati publik bergeser. Rina mundur, minta maaf diam-diam. Tapi di tengah kemenangan saya ragu. Cakra, apa kita benar-benar bisa? Tanya saya suatu sore di Taman Tanah Abang. Dia tersenyum. Cinta tak pernah mudah, Andi. Tapi denganmu aku mau coba. Kami berjalan bergandengan di tengah keramaian Jakarta. Orang-orang memandang, tapi kami tak peduli. Beberapa bulan kemudian kami pindah ke Yogyakarta. Cakra punya galeri seni di sana. Saya tinggalkan Jakarta, mulai hidup baru. Rumah kecil kami penuh lukisan, aroma kopi Jawa. Ini rumah kita, kata Cakra. Saya mengangguk bahagia. Tapi masa lalu kembali. Surat dari ayah Budi makan kami. Budi pasti ingin kalian bahagia. Air mata saya jatuh. Pengampunan datang terlambat tapi melegakan. Hidup berlanjut. Saya belajar melukis dari Cakra, kami jalan-jalan ke Borobudur, rasakan kedamaian. Cinta kami tumbuh pelan seperti pohon beringin yang kuat. Bukan pengganti Budi tapi bab baru. Suatu hari di pantai Parangtritis, angin laut menerpa. Cakra berlutut. Andi, maukah kau jadi bagian hidupku selamanya? Cincin sederhana di tangannya. Saya terkejut, bahagia. Ya, jawab saya. Kami berciuman, ombak menyaksikan. Pernikahan kami sederhana di rumah Cakra di Yogyakarta. Hanya teman dekat dan keluarga kecil saya dari Solo. Tak ada kemewahan seperti dulu dengan Budi. Tapi itulah yang membuatnya istimewa. Saya memakai baju batik sederhana, Cakra juga. Saat kami ucap janji, mata kami bertemu penuh harapan. Aku mencintaimu, Andi, bisiknya. Hati saya penuh. Setelah itu, hidup tenang. Saya bantu Cakra di galeri, jual lukisan tentang cinta dan kehilangan. Temal mulai kami angkat, meski hati-hati di Indonesia. Kita bisa ubah pandangan orang, kata Cakra. Saya setuju. Kami adakan pameran kecil, undang komunitas. Respons positif meski ada kritik. Tapi kedamaian tak bertahan lama. Rina muncul lagi, kali ini dengan ancaman. Aku punya bukti Budi dipaksa buat wasiat itu, katanya ia telepon. Saya gemetar. Apa maksudmu? Dia tertawa. Cakra memanipulasi dia. Aku akan bawa ke pengadilan lagi. Cakra marah saat tahu. Dia bohong. Budi bebas. Kami hubungi pengacara. Persidangan kedua dimulai, kali ini di Yogyakarta. Rina bawa saksi palsu, klaim Cakra pemeras. Saya bersaksi, cerita tentang Budi. Dia mencintai kami berdua dengan tulus. Tapi bukti Rina kuat, rekaman editan. Di tengah persidangan saya temukan surat lama Budi.
Cakra, jaga Andi jika aku pergi. Itu bukti kebalikan. Saya tunjukkan di sidang. Hakim terkejut. Rina tertangkap basah, rekamannya palsu. Dia dihukum denda, keluarga Budi akhirnya mundur. Kemenangan itu manis, tapi melelahkan. Cakra dan saya semakin dekat. Kau pahlawanku, katanya. Kami liburan ke Lombok, nikmati pantai Pink. Di sana, kami bicara tentang masa depan. Anak. Mungkin adopsi, usul saya. Dia tersenyum. Ya, suatu hari. Kembali ke Yogya, bisnis galeri melejit. Kami dapat undangan ke Estial Seni di Jakarta. Di sana, bertemu teman lama Budi. Dia bangga padamu, kata mereka. Saya tersentuh. Tapi tragedi datang tiba-tiba. Cakra sakit, demam tinggi. Dokter bilang malaria dari perjalanan ke Lombok. Saya panik, jaga dia di rumah sakit. Jangan tinggalkan aku, pinta saya. Dia pegang tangan saya. Aku kuat, Andi. Malam-malam panjang, saya ingat Budi. Kehilangan lagi. Tak bisa. Cakra sembuh pelan tapi lemah. Ini ujian kita, katanya. Saya rawat dia, masak makanan sehat. Cinta kami semakin dalam. Setelah sembuh, kami ke Candi Prambanan. Di bawah bulan purnama, kami berjanji lagi. Selamanya. Hidup berlanjut, penuh tantangan, tapi kami hadapi bersama. Suatu hari, anak yatim piatu datang ke galeri. Kami adopsi dia, beri nama Budi kecil. Keluarga baru terbentuk. Bahagia sederhana. Tahun berganti, Budi kecil tumbuh jadi anak cerdas. Dia suka melukis seperti Cakra, dan cerita tentang depaman Budi yang kami ceritakan. Hidup di Yogya tenang, tapi Jakarta memanggil kembali. Ayah Budi sakit, minta maaf secara pribadi. Datanglah, katanya lewat surat. Kami pergi bertiga. Di rumah sakit, ayah Budi memeluk saya. Makan kami, Andi. Kami salah. Air matanya jatuh. Cakra di samping, diam mendukung. Kami makan, kata saya. Rekonsiliasi itu melegakan. Kembali ke Yogya, kami kembangkan galeri jadi pusat komunitas LB. Workshop, diskusi. Banyak anak muda datang cari dukungan. Kalian inspirasi, kata mereka. Saya tersenyum, ingat perjuangan kami. Tapi konflik internal muncul. Cakra mulai jauh, sering sendirian. Ada apa, tanya saya. Dia mengaku, aku takut kehilanganmu seperti Budi. Trauma masa lalu. Saya peluk dia. Kita kuat bersama. Kami terapi, bicara terbuka. Cinta kami pulih, lebih kuat. Liburan ke Raja Ampat, snorkeling di air jernih. Ini surga, kata Cakra. Di sana, kami temukan kedamaian. Bisnis berkembang, kami buka cabang di Bali. Budi kecil ikut belajar budaya. Hidup penuh warna. Suatu hari, Rina datang ke galeri. Aku ingin berdamai. Dia cerita keluarganya hancur setelah kehilangan Budi. Makan aku. Kami makan, ajak makan malam. Perdamaian sejati. Tahun-tahun kemudian Budi kecil dewasa. Dia tahu cerita kami, bangga. Kalian pahlawan, katanya. Kami tua tapi bahagia. Di usia senja, kami duduk di teras, memandang Gunung Merapi. Terima kasih atas segalanya, kata Cakra. Saya pegang tangannya. Selamanya. Waktu berlalu cepat. Budi kecil sekarang pemuda, kelola galeri. Kami pensiun, nikmati hari tua. Tapi kesehatan Cakra menurun, jantung lemah. Jangan khawatir, katanya, tapi saya tahu. Malam itu, di rumah, dia pegang tangan saya. Andi, jika aku pergi, ingat cinta kita. Air mata saya jatuh. Jangan bicara begitu. Pagi harinya, dia pergi tenang. Hati saya hancur lagi.
Pemakaman sederhana seperti Budi dulu. Teman-teman datang beri dukungan. Sendiri sekarang saya tulis memoir. Tentang cinta, pengkhianatan, pengampunan. Buku terbit inspirasi banyak orang. Budi kecil jaga saya. Ayah, kau tak sendirian. Saya tersenyum. Hidup berlanjut. Di akhir hari, saya ke makam Cakra dan Budi yang sekarang berdampingan. Terima kasih atas cinta kalian. Angin berhembus membawa kedamaian. Refleksi akhir, saya sadar cinta tak pernah sederhana. Dari Budi ke Cakra, semuanya ajar saya tentang ketabahan. Di Yogyakarta, saya habiskan hari dengan Budi kecil dan cucu. Galeri jadi monumen cinta kami. Pesan terakhir, cinta lintasi batas, bawa pengampunan. Saya bahagia meski penuh luka. Hidup indah seperti Indonesia kami.